Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia dari program studi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik saya dengan judul Sistem dan Pengelolaan Tata Usaha pada Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Rawamerta. Pembahasan pertama yaitu latar belakang. Kerja praktik yang selanjutnya akan disebut sebagai KP adalah salah satu mata kuliah wajib program studi berupa penempatan praktik kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Mahasiswa dituntut untuk mengembangkan diri, mengembangkan inovasi dan keilmuan berbasis teknologi, dan berkontribusi dalam membantu pemecahan masalah di tempat kerja praktik. Pengelolaan administrasi tidak hanya dilakukan oleh sekretaris. Informasi tata usaha sekolah merupakan informasi yang selalu bisa digunakan oleh warga sekolah, ataupun berupa informasi yang sifatnya untuk umum. Penulisan berkas pun akan sangat membutuhkan pengumpulan dan penyimpanan data agar dapat tertata dengan rapi, sehingga pada saat dibutuhkan akan teratur dan tidak akan berantakan. Oleh karena itu, pengelolaan ini akan sangat membutuhkan bantuan. Salah satunya bagian divisi yang sangat dibutuhkan dalam menginput data dan mengelola berbagai file yang ada di sebuah organisasi, sering disebut sebagai tata usaha. Selanjutnya ada gambaran umum perusahaan. Kecamatan Rawamerta merupakan bagian wilayah dari 30 kecamatan di Kabupaten Karawang yang membawahi 13 desa. Sedangkan untuk jenjang pendidikan dalam hal ini, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan atau Korwil-Camdidik membawahi 27 bidang pendidikan dasar dan 34 bidang pendidikan anak usia dini atau PAUD yang tersebar di setiap desa. Nama instansinya adalah Korwil-Camdidik Kecamatan Rawamerta. Alamatnya di Jalan Raya Rawamerta, Kabupaten Karawang, dengan kode pos 41382, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Jenis instansi di sini adalah Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Pengertian manajemen. Menurut Georgi R. Terry tahun 2011, pengertian manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, yakni perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Menurut Handoko tahun 2012, manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha, para anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Hasibuan tahun 2013, mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas, manajemen merupakan proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha terhadap organisasi yang mengatur pemanfaatan sumber daya manusia lainnya secara efektif untuk tujuan tertentu. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia adalah suatu bagian dari manajemen perusahaan yang mengurusi sumber daya manusia secara efektif agar mendapatkan karyawan sesuai kriteria perusahaan. Fungsi manajemen sumber daya manusia mencakup beberapa kegiatan yang ada di perusahaan seperti perencanaan, pengangkatan, pemberhentian, pelatihan, dan lain-lain dalam ruang lingkup karyawan. Nurhayati tahun 2018. Pengertian pendidikan. Menurut Melman Besi Musis tahun 2012, pendidikan adalah proses pengalihan pengetahuan secara sistematis dari seseorang pada orang lain sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh para ahli. Adanya transfer pengetahuan tersebut diharapkan dapat merubah sikap, tingkah laku, kedewasaan berpikir, dan kedewasaan kepribadian ke dalam pendidikan formal dan informal. Kemudian, menurut Sugihartono tahun 2007, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh pendidik untuk mengubah tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok
untuk mendewasakan manusia tersebut melalui proses pengajaran dan penilaian. Menurut Teguh Triwiyanto tahun 2014, pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informasi di sekolah, yang bertujuan optimalisasi kemampuan-kemampuan individu agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat. Berdasarkan penjelasan para ahli di atas mengenai pengertian pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah sebuah usaha yang berproses untuk mengalihkan, menarik ilmu pengetahuan dan pengalamannya secara terencana yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mengubah tingkah laku manusia secara individu atau kelompok untuk mendewasakan manusia dengan proses pengajaran dan penilaian. Pengertian administrasi. Menurut Sondang P. Siagian tahun 2014, administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil, dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian pengawasan. Menurut Usman Effendi tahun 2014, mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial. Sebaik apapun kegiatan pekerjaan, tanpa adanya dilaksanakan pengawasan, pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil. Sedangkan menurut Irham Fahmi tahun 2014 mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai ketentuan organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi. Menurut S.P. Siagian tahun 2014, mengawasi berarti mengamati dan memantau dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan-kegiatan operasional di lapangan, membaca laporan, dan berbagai cara lainnya sementara kegiatan operasional sedang berlangsung. Maksudnya ialah untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengawasan merupakan fungsi manajemen yang secara umum mengawasi apapun kegiatan pekerjaan untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, sesuai dengan ketentuan organisasi yang didasari dari pengawasan terhadap operasional di lapangan, membaca laporan, dan berbagai cara lainnya untuk menghindari penyimpanan tidak disengaja. Pengertian administrasi tata usaha. Menurut Putri Asyifa dan H.D. Afriansyah tahun 2020, dalam jurnalnya mengatakan bahwa secara etimologis tata usaha adalah kegiatan memberikan bantuan dalam mengelola informasi manusia, harta, ketujuan yang terhimpun dalam organisasi. Bila ditinjau dari asal katanya dalam Putri Asyifa dan H.D. Afriansyah tahun 2020, tata usaha terdiri dari dua kata, yaitu tata dan usaha, yang masing-masing kurang lebih mempunyai pengertian sebagai tata atau peraturan yang harus ditaati, dan usaha adalah suatu usaha dengan mengerahkan tenaga pikiran untuk mencapai suatu yang dimaksud. Jadi, menurut arti kata tata usaha, suatu aturan atau peraturan yang terdapat dalam suatu proses penyelenggaraan kerja. Sedangkan menurut Diliangji dalam Putri Asyifa dan H.D. Afriansyah memberikan pengertian bahwa tata usaha adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerja. Berdasarkan pengertian di atas, maka bisa disimpulkan bahwa tata usaha merupakan kegiatan memberikan bantuan dalam mengelola informasi dengan meluangkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud dalam menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan keterangan yang diperlukan dalam kegiatan kerja atau organisasi. Selanjutnya, tujuan dan metode. Berikut tujuan kerja praktik yang dilakukan adalah: 1. Untuk membangun mahasiswa siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja.
serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan di lingkup teknologi. 2. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. 3. Mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi permasalahan dan memberikan masukan sebagai alternatif dalam penyelesaian masalah tersebut, kemudian disusun dalam bentuk laporan kerja praktik. 4. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan observatif, yang dimana perolehan data didapat secara langsung di tempat pelaksanaan KP atau kerja praktik. Selanjutnya, pelaksanaan kerja praktik. Dalam melaksanakan kerja praktik di Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Rawamerta, penulis ditempatkan pada posisi ketatausahaan yang mengurus pengarsipan, penyusunan laporan, dan ketatausahaan secara umum. Waktu pelaksanaannya dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Selama melakukan kerja praktik, penulis bersama pembimbing lapangan yaitu Bapak Saifuddin SPD selaku bagian ketatausahaan yang membina penulis selama melaksanakan kerja praktik. Tugas utamanya adalah 1. Melakukan penginputan administrasi ketatausahaan, 2. Memasukkan data surat masuk ke dalam pembukuan arsip usaha, 3. Melakukan arsip berkas ke dalam laporan bulanan, 4. Mengumpulkan berkas dan menyusun sesuai tanggal terima untuk diberikan kepada Sekretaris Korwil Camdidik, 5. Melakukan input pada komputer arsip soft file, 6. Pencatatan rencana kebutuhan barang, pemeliharaan aset, daftar inventaris aset, dan laporan pengadaan barang, 7. Pembukuan bendahara penerimaan dan pengeluaran. Dan untuk tugas pendukungnya adalah 1. Melakukan print berkas data, 2. Melakukan fotokopi berkas data yang dibutuhkan, 3. Mengikuti penyelenggaraan rapat mingguan. Selanjutnya, permasalahan dan solusi. Permasalahannya di sini adalah sistem koordinasi dari sekolah atau PAUD yang tergolong pada pengawasan Korwil Camdidik, Kecamatan Rawamerta yang kurang komunikatif dalam penyediaan informasi. Kurangnya sumber daya tenaga kerja pegawai pada Korwil Camdidik yang membuat sistem informasi dan kerja lambat. Minimnya kegiatan yang dilakukan oleh Korwil Camdidik dan dalam mengembangkan sistem dan kegiatan pendidikan sehingga membuat proses kerja pada Korwil Camdidik sangat monoton. Solusi. Untuk solusinya dapat dilakukan perbaikan komunikasi dengan pengiriman berkas secara langsung dan tepat waktu, atau melalui email yang bisa dituju dari sekolah kepada Korwil Camdidik Kecamatan Rawamerta, dan meningkatkan kualitas pada sistem informasi guna mempercepat sistem kerja dengan membuka posisi baru yang memiliki skill digital yang mumpuni serta memberikan edukasi kepada pegawai Korwil dan sekolah yang berada dalam lingkup Korwil Camdidik Kecamatan Rawamerta, dan juga melakukan analisis terkait pengembangan sumber daya dan siswa-siswi agar mendapatkan kegiatan yang tidak hanya belajar tetapi sekaligus bermain. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya di sini, kerja praktik merupakan mata perkuliahan yang diselenggarakan oleh Universitas Buana Perjuangan Karawang guna mengarahkan mahasiswa agar dapat menerapkan ilmu selama belajar di dunia perkuliahan ke dunia kerja dengan pelaksanaan kerja praktik untuk menemukan ilmu serta pengalaman secara langsung di lapangan. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Rawamerta adalah sebuah lembaga instansi negara yang mengatur dan mengawasi sistem pendidikan pada bidang sekolah dasar, pendidikan usia dini, dan pendidikan non-formal. Instansi ini berdiri langsung dari struktural Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang. Penempatan lokasi yang berfokus pada pengawasan di daerah Kecamatan Rawamerta. Pelaksanaan kerja praktik dilakukan pada posisi ketatausahaan yang memiliki tugas mengatur, mengarsip, menyimpan data,
membukukan surat, agenda, dan berkas umum yang diterima dan dikeluarkan oleh seluruh posisi agar dapat menunjukkan laporan kegiatan kerja instansi selama periode tertentu dan terlampir pada saat rapat umum dilaksanakan. Selanjutnya ada saran untuk instansi guna memperbaiki sistem kerja yang diamati oleh penulis selama kerja praktik pada koordinator wilayah bidang pendidikan Kecamatan Rawamerta agar memperbaiki sistem koordinasi guna mempercepat proses informasi masuk dan kebutuhan dari sekolah agar dapat terpenuhi kebutuhannya. Juga dalam penerimaan pengajuan dari sekolah-sekolah agar semakin meningkatkan kualitas sekolah yang berada dalam lingkup koordinator wilayah bidang pendidikan Kecamatan Rawamerta. Sedangkan saran untuk Universitas Buana Perjuangan Karawang, pemberian fasilitas pada kerja praktik yang disediakan oleh Universitas Buana Perjuangan Karawang dapat lebih ditingkatkan lagi. Pasalnya, pemilihan dan penempatan kerja praktik yang dilakukan mahasiswa dilakukan sendiri dan mencari sendiri ini tidak mudah karena penerimaan tempat kerja praktik tidak didukung dengan posisi yang sesuai dengan konsentrasinya. Alangkah lebih baiknya untuk kedepannya agar dapat menyediakan tempat kerja praktik guna memposisikan mahasiswa sesuai dengan tempat kerja praktik. Selanjutnya di sini ada lampiran foto kegiatan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Saya ini hanya manusia biasa yang luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.